Kemarin minta 4 menteri dihadirkan ke sidang MK, dan keempat menteri itu sudah hadir. Ya. Sekarang permintaannya MK menghadirkan Presiden Jokowi. Gak sekalian saja, kalian minta 58% atau 96 juta pendukung Prabowo untuk hadir di MK. Nah, kira-kira untuk kalian para pendukung 02 atau 96 juta masyarakat Indonesia, kalau diminta untuk hadir di sidang MK, apakah kalian siap? Siap. Dan saya siap. Ya. Siap walafiat. Sehat itu ya. Jakarta penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini adalah video lanjutan dari sidang MK yang menghadirkan 4 menteri. Sudah kita lihat bersama ya kemarin tentang sidang MK, seperti permintaan tim pemohon yakni tim paslon 01 dan paslon 03 yang menginginkan 4 menteri di kabinet Jokowi dihadirkan ke persidangan. Akhirnya 4 menteri itu sudah dihadirkan di persidangan dan mereka juga sudah memberikan keterangan kemarin ya. Keterangan yang diberikan 4 menteri tersebut termasuk keterangan yang diberikan oleh Bu Risma, yakni Kemensos, semua mematahkan dugaan-dugaan yang selama ini dituduhkan kepada pemerintah dan paslon 02. Dengan kata lain, dugaan politisasi bansos yang selama ini dinarasikan oleh tim paslon 01 dan 03 tidak bisa dibuktikan, dan semua itu sudah kita saksikan bersama ya pada konten sebelumnya. Nah, di sini ada hal yang menarik teman-teman ya, yakni di dunia maya saat ini sedang berkembang isu gitu ya, dan diduga isu ini dikembangkan oleh para pendukung Abah, tapi ini diduga teman-teman ya, yang isinya itu mengatakan gitu bahwa habis ini tim paslon 01 dan 03 akan meminta Jokowi dihadirkan ke persidangan ya. Rupanya setelah 4 menteri dihadirkan di persidangan, mereka belum puas ya, karena mungkin yang disampaikan oleh 4 menteri tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun ini hanya isu yang berkembang di dunia maya ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah komentar netizen terkait isu tersebut? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hoax lagi. Hoax kali ini datangnya dari Barisan Akal Sehat. Kita baca captionnya ya guys. Presiden Jokowi wajib hadir ke MK agar berbantah-bantahan dengan 01 dan 03. Di situ akan clear ya. Ya, clear. Terus ini ada videonya Bapak Jokowi merek yang sudah sampo dipotong ya. Dan ini ditutupi dengan artikel berita seperti ini, ada fotonya Mas Gibran, ada ini ya. Dibuat sedemikian rupa, dan di dalam video ini dia motong video Pak Jokowi yang ini, bentar. Jadi kalau mengalahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Saya bingung dan benar-benar. Nah, kalau kalian mau lihat video fullnya, ke akunnya aja ya. Jadi Oke. intinya video Pak Jokowi yang ini yang dipotong oleh Barisan Akal Sehat ini ya, ini adalah video Pak Jokowi pada saat berpidato dalam acara Rakernas HIPMI yang ke-18 ya. Jadi beliau ini sedang memberi arahan, ngomongin cawe-cawe, itu soal HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Gak ada kaitannya di situ, Bapak nggak membicarakan politik, tidak membicarakan Mas Gibran, nggak ada. Jadi kaitannya apa sama MK ya? Ya udah, nggak usah lama-lama, kita lihat aja video aslinya ya guys ya. Yuk. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan nggak salah. Karena saya masih kategori tadi Pak Latif menyampaikan saya, loh Bapak itu masuk
kategori senior HIPMI. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Iya, ya teman-teman ya. Begitulah kualitasnya anak-anak Abah. Saya langsung aja ya. Silakan komentari sendiri. Lanjut. Kemarin minta 4 menteri dihadirkan ke sidang MK. Dan keempat menteri itu sudah hadir. Ya. Sekarang permintaannya MK menghadirkan Presiden Jokowi. Gak sekalian saja, kalian minta 58% atau 96 juta pendukung Prabowo untuk hadir di MK. Nah, kira-kira untuk kalian para pendukung 02 atau 96 juta masyarakat Indonesia, kalau diminta untuk hadir di sidang MK, apakah kalian siap? Siap. Dan saya siap. Ya. Siap walafiat. Sehat itu ya. Jakarta penuh nanti ya. Ya, jika 96 juta pendukung Prabowo Gibran diundang ke MK, apa kalian siap? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Lanjut. Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya dibuat dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, jadi kan item gugatannya kan 3, bansos, 1 PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal apa nih? 1 bansos, 1 PJ, 1 lagi apa? Gue udah lupa nih saking senangnya mau menang. Nah? Nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dibuktikan apapun dan suara pun dia nggak bisa bukti. Oh itu Sirekap, ya Sirekap udah Pak. Jadi ada 3 item permohonannya bansos hari ini udah dipatahkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam, padahal cuma 1 jawabannya. Karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out, nggak ada gunanya lagi, kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur sudah dibuktikan nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia nggak bisa buktikan apapun, nggak bisa dibuktikan suara harus suara berapa. Malah yang paling menggelikan adalah 01 hanya bawa 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta. Makanya saya bilang udahlah kuasa hukum 01 dan 03 pulang aja pepesan kosong dulu lalu omongin. Udah ya. Terima kasih ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Pulang aja. Gimana? Ya, sudah kita dengar bersama teman-teman ya. Bansos sudah terbantahkan ya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuasa hukum 01 dan tim kuasa hukum 03 berikut tuh yang di belakangnya tuh pendukungnya tuh anak Abah dan pendukung 03 puas sudah menyaksikan 4 menteri memberi kesaksiannya. Aneh rasa kecutnya asem, kecutnya belimbing sayur, masih kecutan buat kalian ya. Udah saya bilang kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya nggak? Aduh, oke, lanjutkan ekspresimu. Cari terus, korek-korek. Ya, mudah-mudahan bisa didengar teman-teman ya. Ada musiknya, semoga tidak kena copyright. Oke, lanjut. Pak Prabowo presiden dari 58%. Pak Prabowo presiden dari rakyat 97 juta penduduk Indonesia. Ya, betul. Tenang baik Pak. Pak Prabowo pasti menang. Pasti menang.
Kami rakyat Bapak sudah menilai, sudah melihat dan sudah mendengar dari ruang sidang MK, Pak. Walaupun 0103 sudah menghadirkan para saksi. Para saksi 01 dan 03 tak terbantahkan oleh pengacara 02. Oh, terbalik kayaknya. Tadi para menteri sudah melakukan kinerjanya dengan baik. Hasil dari suruhan Bapak Jokowi, semua data harus dibacakan. Jangan ada ditutup-tutupin. Mantap, Menteri. Setelah itu, siapa lagi yang akan dihadirkan oleh 01 dan 03? Jokowi lah. Pak Prabowo, aman-aman be ya Pak ya. Yang tidak masuk di akal, seorang tersangka bisa menjadi pengacara dari 01. Mantap Pak Yusril. Sudah mengatakan tersangka seumur hidup. Mantap Pak Yusril. Mantap, mantap. Pak Prabowo, kami bangga mempunyai presiden Bapak Prabowo Subianto yang akan meneruskan kinerja Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa Pak, semoga Bapak ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pak Prabowo, biar baik pengikut 01 nak marah dengan Bapak, yo. Nak marah dengan kami biar baik. Itu fakta, Pak. Ada yang komentar tak keruan di sini, Pak. Biar baik Pak, anggap baik angin lalu Pak. Pak Prabowo is the best. Pak Prabowo dilantik. Pak Prabowo presiden kami. Pak Prabowo is the best of the best. Terima kasih Bapak Prabowo kami. Ya teman-teman, demikian videonya. Kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang sidang Mahkamah Konstitusi mengambil pendalaman terhadap pemberi informasi 4 menteri dan jajaran masing-masing telah selesai. Tuntas sudah masalah bansos, tuntas sudah masalah cawe-cawe, bahwa memang pembahasan di dalam rapat kabinet tidak pernah ada. Masalah Jokowi yang sering pergi ke daerah-daerah ikut menyerahkan bansos secara simbolis, itu memang sudah menjadi kebiasaan beliau semenjak menjadi presiden, dan hal ini juga dapat kita lihat di saat beliau mulai berposisi jabatan sebagai wali kota Solo. 4 menteri telah membantahkan seluruh tuntutan-tuntutan 01 dan 03. Anak Abah telah terdiam. Cukup terang persidangan hari ini. Saya pikir para hakim sudah semakin yakin dalam keputusannya. Untuk sementara bisa kita tarik dari hasil persidangan sejak Senin kemarin, kita yang telah mengikuti dapat menyimpulkan sementara bahwa permohonan 01 dan 03 bakalan ditolak. Betul. Kita lihat persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi atau pemberi keterangan dari DKPP. Kita nantikan, tunggu update selanjutnya. Ya teman-teman, itu tadi sudah kita saksikan bersama ya beberapa video. Pertama-tama tadi diawali oleh komentar netizen Mbak Pecelele yang menyatakan telah beredar hoax lagi, tapi tadi sudah di screenshot nama akun yang diduga menyebarkan berita hoax tersebut. Dalam berita yang disebarkan itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi wajib hadir di persidangan MK agar berbantah-bantahan dengan paslon 01 dan paslon 03. Pentingnya di mana ya kan? Presiden kok disuruh berbantah-bantahan sama tersangka, sama orang-orang nggak jelas ya. Ya kemarin meminta 4 menteri ya agar dihadirkan di persidangan, dan itu sudah dipenuhi oleh Majelis Hakim MK.
Nah, setelah 4 menteri memberikan keterangan dan hasilnya ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka ya, tim paslon 01 dan 03, ini permintaannya tambah lagi, yaitu minta Jokowi yang harus dihadirkan di persidangan. Ya, itu tidak mungkin lah ya teman-teman ya, karena Jokowi itu selain sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara. Nah, status kepala negara inilah yang menyebabkan dia tidak elok jika dipanggil dalam sidang MK. Karena kepala negara itu simbol negara, maka cukup pembantu-pembantunya saja yang dipanggil, yakni menteri-menterinya, dan itu sudah dilakukan kemarin ya. Tapi sebagai pemimpin pemerintahan, kepala pemerintahan, Jokowi layak dipanggil, tapi sebagai kepala negara tidak elok lah jika dipanggil. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia. Saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada Pileg
legislatif. Nah ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Partai yang naik Golkar. Ya teman-teman, ini adalah apa namanya ya komentar atau statement dari Majelis Hakim terkait tuntutan salah satu kubu, yakni kubu 03 yang menginginkan Presiden Jokowi dipanggil dalam persidangan ya. Saya bacakan di badan videonya. Hakim MK tolak usulan kubu Ganjar, memanggil presiden kan kurang elok. Ganjar itu siapa emangnya? Kemaki awak mujar Ganjar. Ya ini adalah tulisan di badan videonya teman-teman ya. Saya hanya membacakan. Ya teman-teman, barusan adalah cuplikan sidang MK dan kita dengar bersama salah satu hakim MK tadi memberikan penjelasan bahwa tidak elok jika seorang Jokowi harus dihadirkan dalam sidang MK. Intinya itu tidak mungkinlah itu dilakukan ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, Jokowi itu selain sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara. Nah, status kepala negara ini yang menyebabkan dia tidak elok jika dipanggil dalam sidang MK, karena kepala negara dia adalah sebagai simbol ya. Nah, ini karena kepala negara itu adalah simbol negara, maka cukup pembantu-pembantunya saja, yakni menteri-menterinya yang terkait. Oke, lanjut. Ternyata videonya sudah habis teman-teman. Oke, sudah kita lihat bersama ya video lanjutan dari sidang MK yang menghadirkan 4 menteri. Sudah kita lihat bersama juga 4 menterinya di sidang MK ya, seperti yang sudah diminta oleh paslon 01 dan 03 yang menginginkan 4 menteri di kabinet Jokowi dihadirkan di persidangan. Ya, 4 menteri itu juga sudah dihadirkan ke persidangan ya, dituruti keinginannya. Mereka juga sudah memberikan keterangan yang diberikan 4 menteri tersebut, termasuk Bu Risma ya yang berasal dari PDIP ya. Ternyata semuanya mematahkan dugaan-dugaan yang selama ini dituduhkan kepada pemerintahan Jokowi ya. Dalam hal ini adalah politisasi bansos yang selama ini dinarasikan ya. Dan itu semua tidak terbukti lah begitu. Nah, itu selesai muncul lagi ya teman-teman ya, permintaan yang aneh-aneh lagi, yaitu berkembang isu bahwa habis ini tim paslon 03 ternyata ya, bukan tim paslon 01 tapi paslon 03 lah. Tim paslon 03 gitu ya, saya nggak perlu menyebutkan namanya, meminta Jokowi dihadirkan ke persidangan. Wah ini kan babak baru lagi ya, 4 menteri sudah dihadirkan ternyata tidak cukup. Nah ini minta Jokowi. Nah rupanya setelah 4 menteri yang dihadirkan di persidangan, mereka belum puas ya, karena keterangan yang diberikan oleh 4 menteri tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, namun ini hanya isu yang berkembang di dunia maya ya teman-teman ya. Nah, ini awalnya tadi saya mengira ini hanya sekedar isu, tetapi sepertinya ini benar-benar disampaikan oleh kubu 03 teman-teman ya. Yakni meminta Jokowi dihadirkan di persidangan. Buktinya ya salah satu hakim di MK tadi menyampaikannya secara resmi juga dalam sidang MK bahwa Jokowi tidak layak, tidak elok untuk dihadirkan. Berarti memang benar-benar ada permintaan bahwa Jokowi harus hadir di persidangan. Dan semua videonya sudah kita lihat bersama-sama tadi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.